terkait Pak, terkait kemarin kan sempat Bu Mega sempat menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Pak Prabowo itu kan baik-baik aja ya Pak ya. Cuma dari Pak Pandana bilang kalau hubungannya mereka itu baik, yang membuat tidak baik Pak Jokowi seperti itu. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi Pak, selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahun kan belum bertemu. Pak, menurut Berarti nggak ada hubungannya ya Pak, ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya orang menilai silakan. Ya, pemirsa, jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Pemirsa, barusan kita lihat bersama-sama bahwa Pak Jokowi dengan Ibu Megawati tidak ketemu selama kurang lebih 2,5 tahun. Dan Pak Jokowi juga menepis bahwasanya apa yang dikatakan oleh Pandana Baban itu tidak benar. Karena sejauh ini Pak Jokowi memang ada di Solo setelah lepas dari jabatan menjadi presiden, beliau ada di Solo, dan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa keretakan antara hubungan Megawati dengan Pak Presiden Prabowo itu dikarenakan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi hari ini menepis bahwa itu tudingan itu tidak benar. Nah, kemudian sejauh ini memang hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati memang baik-baik saja. Tidak ada media yang mengatakan bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu retak ya. Sejauh ini kan Partai Gerindra dan PDIP baik-baik saja. Akan tetapi perlu digarisbawahi pemirsa, PDIP yang selalu menyinggung bagaimana Pak Prabowo seolah-olah Ibu Megawati ini tidak senang ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini harmonis. Memang tidak ada media yang mengatakan bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo ini renggang. Akan tetapi bagaimana beberapa sentilan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Pak Prabowo itu sendiri. Ada ketidaksenangan di sini dari Ibu Megawati ketika Pak Prabowo Subianto harmonis atau menjalin hubungan baik dengan Pak Jokowi. Kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi itu adalah kader, mantan kadernya PDIP. Tentu ini akan menjadi bumerang juga untuk Megawati ya. Mau mendekat kepada Pak Prabowo, di sana ada Pak Jokowi. Ya, jalan satu-satunya sekarang PDIP ya tidak menjadi oposisi dan juga tidak mengkritik keras terhadap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Kenapa? Sejauh ini PDIP itu ya Ibu Megawati lah dan teman-teman dan kawan-kawan PDIP selalu menyerang Pak Jokowi. Tidak menyerang Pak Prabowo. Kenapa? Karena itu ada kesakit hatian dari PDIP terhadap Pak Jokowi. Sehingga Pak Nababan, Pandana Baban ini menyentil Pak Jokowi bahwa keretakan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu dikarenakan Pak Jokowi. Kalau melihat historisnya Megawati dengan Pak Prabowo, memang beliau berdua ini adalah tokoh yang harmonis pada awalnya. Kita lihat di pemilu 2009, Ibu Megawati mencalonkan sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai politisi baru waktu itu berpasangan dengan Ibu Megawati sebagai wakil presidennya. Cuma pada waktu itu masih kalah elektabilitasnya kepada Pak SBY. Kemudian 2012 di mana Pak Prabowo waktu itu juga yang mendesak Pak Jokowi untuk mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. Betapa harmonisnya dulu antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Cuma di 2014
peta politik yang memang harus berubah, di mana PDIP harus melawan dengan Gerindra waktu itu, yaitu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian terkait Pak Jokowi ya, terkait Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi ini adalah samikna wa atokna lah kepada Ibu Megawati. Cuma katanya Pandana Baban ini yang mengajari lah, kira-kira begitu, yang mengajari Pak Jokowi untuk melawan kepada Ibu Megawati. Saya rasa itu adalah hal yang boleh benar, boleh tidak. Bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Aku bisa mengklaim aku orang yang paling dekat sama dia tuh bisa aku klaim gitu loh. Maka saya sendiri juga mungkin menyesal dalam hidup aku. Aku ajar-ajari Jokowi juga ngelawan dia. Ngelawan Mega. Kenapa? Karena bolak-balik Jokowi ngomong, aku belum lapor ibu. Aku tunggu pendapat ibu. Ngelongsor sekali. Itu aku alami. Ibu nanti bilang apa nih ya? Nanti aku lagi usaha ini biar tahu jawaban dari ibu. Gitu. Ku lawan dia. Apalagi waktu kasus Luhut Panjaitan. Jokowi ngomong ngeluh dia. Ibu Mega nggak setuju Luhut masuk kabinet. Yusuf Kala nggak setuju. Surya Paloh nggak setuju. Ku ajari dia ngelawan. Marah ini moga-moga didengar Jokowi, diingat Jokowi nih. Sampai dicatatinya omongan aku. Ya? Iya. Ini true story. Dengan tujuan abang mengajari kala itu biar dia lebih mantap lagi sebagai presiden gitu loh. Dia suka lupa-lupa bahwa dia udah presiden. tetap ada. Iya, maka ku ajari dia hati-hati, terkejut badanmu. Terkejut badan dia. Ya kan dari bantaran sungai gimana. Tukang kayu dan segala macam, terkejut badanmu itu. Jangan, saya bilang. Dia catatin itu. Iya. Di Taman Surapati itu, masih di rumah gubernur dia. Iya. Jangan terkejut kekuasaan. Hebatnya aku rupanya. Kuasanya aku. Gitu. Jangan terkejut sama kemiskinan. Gitu loh. Itu aku kasih early warning sama dia. Kasih peringatan awal sama dia. Sama kemudian dengan apa? Dengan soal Mega. Mega pernah marah sama aku. Oh dia berani sama aku, kau yang ngajarin ya, kayak gitu loh sampai Bu, jadi maksud aku artinya normal aja lah, nggak usah pakai mesti menjilat-jilat gitu loh. Nah berarti baik lagi bang, diskusi soal penggunaan hak prerogatif itu nggak serta merta one man show ya bang. Nah. Prosesnya terus terang kita tahu banyak gejolak dalam internal partai yang kadang mengambil satu keputusan yang cepat dan tepat dan menghindari perpecahan klik-klik di partai. Strategis. Dan macam-macam cobaan, banyak kali ancaman di dalam partai. Untuk itu perlu sekarang terus terang aja, partai mana yang tidak keluar uang bermiliar-miliar milih ketua umumnya? Loh ini true, ini bukan fitnah. Iya kan? Sama itu pengakuan Yusuf Kala sama aku. Kenapa dia ini? Aku nggak mampu, Papa Anda. Dananya besar sekali katanya. Kalah dia waktu ketua umum Golkar. Saat proses pemilihan. Iya, Akbar juga gitu ngomong ke aku. Waduh Pan, gila. Miliar dari mana punya uang aku? Akbar Tanjung ya bang? Akbar Tanjung. Loh, enggak, artinya maksud aku, ini kita terhindar. Tidak kita alamin itu, kita tidak laluin. Ini kan sekarang kongres kelima nanti ini. Iya. Pernah dulu waktu kongres kedua, itu yang paling pahit. Waktu Arifin Panegoro sama Laksamana Soekardi. Money politik itu. Berhamburan uang waktu itu. Abangku kandung ketua di Tapanuli Utara. Jam 8 malam dia telepon aku di Bali nih. Pan, ini orangnya Arifin bagi-bagi 25 juta. Dia diterima enggak ini? Aku bilang terima, biar ada beli kaos oleh-oleh, aku bilang. Oh begitu ya? Wah rame, akhirnya mulut ke mulut, terima aja gitu loh. PDIP masa-masa kayak gini udah lewat bang ya? Udah lewat. Itu 2005 tuh, kongres kedua. 19 tahun. Setelah itu tidak ada lagi cerita money politik.
Kalau itu diyain, menjalarlah nanti pemilihan ketua DPD main uang. Menjalarlah itu kayak apa itu, kronis kayak penyakit epidemi itu. Di luar PDP masih ada bang kayak gitu? Apa? Menurut abang? Apanya? Di luar PDP masih ada pemain-pemain. Batanya lah itu kan mereka, saya nggak mau mengapakan, tapi terus terang aku bisa mengklaim bahwa kami bersih dalam permainan uang untuk ketua umum. Iya. Itu Fase itu udah lewat ya PDP ya. udah lewat fase itu. Iya. Dan ini berarti asumsi masyarakat terkait ini orang udah kayak kerbau dicucuk hidungnya nih, semua nurut sama Bu Mega. Berarti sebenarnya bukan nurut ke Bu Mega tapi nurut kepada aturan yang sudah pernah dibuat kan. Iya. Itu benar bang. Dan komitmen dan itu komitmen. dan itu Mega itu sangat memegang satu kesepakatan, komitmen. Kalau udah sepakat ini ya ini. Kalau udah sepakat ini ya ini gitu loh. Nah, sebelum kesepakatan itu diambil terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan. Udah tukar pikiran. Iya. Tiba-tiba udah dipanggil ke Teguh Umar. Wah, ini soal apa? Sebenarnya kita bilang ala ibu aja pun sebenarnya bisa putusin. Gitu loh. Panggil ini. Itu panggil ke Diponegoro. Itu Lenteng Agung. Ya menarik nih bang. Menariknya gini berarti melalui hak prerogatif ketua umum seharusnya Bu Mega sendiri pun memang sudah disahkan melalui aturan. Iya. Gak usah ada rapat-rapat lagi. Iya. Udah sah tuh. Iya. Tapi Bu Mega ternyata nggak begitu. Enggak. Bu Mega selalu menggunakan rapat untuk memutuskan sebuah putusan. Iya. Oh. Karena dari pengakuan dia ya, emangnya aku superwoman Panda. Emang aku kuasai semua. Emang aku ini gitu loh. Jadi aku tahu betul bahwa tidak ada bakat sama dia itu untuk otoriter. Nggak ada bakat. Tidak ada karena dia sudah mengalami hasil daripada otoriter itu kayak apa. Bagaimana dulu otoriter militer, bagaimana otoriter daripada yang mau memecah Suryadi CS, memecah ketua tandingan yang dibikin. Iya. Dia udah alami itu. Iya. Di bawah sadar dia sudah against, udah melawan itu. Iya. Gitu loh. Dan abang pernah ngomong Bang Jer, Iya. pernah bercerita. Katanya Bu Mega tuh pernah ngomong ke Bang Panda tuh. Panda, kita ini sebenarnya sama kata dia. Cuma Iya. lingkupnya berbeda kan. Betul. Lokasinya yang berbeda. Iya. Iya. Jadi Abang di Sumut, aku Bang. kan waktu itu merangkap ketua DPD Sumatera Utara. Iya. Sama kemudian ketua DPP. Ya kayak si Pacul inilah, ketua DPD Jawa Tengah, kemudian dia DPP juga gitu loh. Iya. Itu pernah saya alami. Karena kau ketua DPD Sumatera Utara, lokasimu, kawasanmu hanya sebesar provinsi. Saya Indonesia, seluruh Nusantara. Tapi tanggung jawab sama. Gitu loh. Saya rasa demikian. Saya heran ya ketika tahu cerita dari Panda Nababan ini bahwa Pak Jokowi sampai nawatona kepada Ibu Megawati. Lalu kenapa hari ini PDIP itu selalu menyerang terhadap Pak Jokowi dan Ibu Iriana? Karena dari awal Pak Jokowi itu memang lapor kepada ibu, apa kata ibu, semuanya tergantung kepada Ibu Megawati. Nah, kenapa ketika Pak Jokowi keluar dari partai, kenapa harus diserang begitu? Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Silahkan di like, tulis komentar kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe bagi penonton yang baru. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.